Salam menjajua, nanti Bapak turun rasenina. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai pemirsa, selamat pagi. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja ya pemirsa. Jangan seperti saya ini. Hari ini anak saya pun dua-dua saya cutikan sebab mereka pun sudah batuk. Takut nanti menyebar ke kawan-kawannya semua pemirsa, betul tak? Ini kita tinggal tunggu saya pemirsa. Saya makan paracetamol 2. Lepas itu letak ini baru boleh buat kerja. Dari semalam saya cakap dengan suami saya, tolong antar saya pergi klinik Tamo. Pening saya, stres. Cipuk ya Nana. Apa kerja pun tak berapa fokus, betul tak? Viral pemirsa sekarang case. Ada yang katanya kasus apa yang saya dengar itu, jadi katanya mereka ini datang ke hospital itu 40 menit baru mendapatkan rawatan walaupun dia ada di unit emergency. Jadi katanya ada kematiannya juga dipalsukan gitu katanya pemirsa. Oh, viral sekarang case itu pemirsa. Jadi orang tua si korban ini menuntut keadilan lah. Terus ada lagi saya tengok tadi, baby ini dia kena chickenpox, pergi hospital. Rupanya diinfus sama staf hospital itu, bengkak sampai bernanah dia punya jari, terus dioperasi. Pergi hospital bukannya sembuh malah dapat penyakit lain. Padahal babynya baru usia 2 bulan. Ini masa saya dulu sekolah pemirsa, kami semester 4 atau semester 5 dulu, kita tuh buat praktik ke hospital, langsung praktek ke orangnya. Sebelum kita pergi ke hospital, kita itu udah praktek ke kawan-kawan kita sendiri gitu pemirsa. Macam mana cara infus, macam mana cara injek, kita udah sesama sendiri. Saya dulu malahan pernah, ada kawan saya ini, sebab dia sangat bodoh, tidak ada yang mau jadi partner dia gitu. Alhasil saya dia cucu sampai 4 kali pun tak dapat. Terakhir ya udah gitu, dia tak lulus. And then walaupun dia tak lulus di praktek, dia akan diterjunkan juga ke lapangan untuk buat praktek kerja lapangan. Jadi prakteklah kami dulu di salah satu rumah sakit di Binjai, tahu tak? Kadang-kadang kalian pikir ya, tapi kalau di Malaysia saya tidak tahu lah. Kenapa sih hospital ngambil praktek-praktek gitu kan? Kan itu berbahaya untuk pasien-pasien gitu ya. Padahal kami dulu prakteknya itu di rumah sakit swasta, tahu. Jadi kami praktek di rumah sakit itu, pihak kampus akan membayar ke rumah sakit gitu pemirsa. Jadi kalau dari kami sih bayar prakteknya itu selama 1 bulan 2.500.000 dulu pemirsa, satu kepala gitu. Nggak tahu berapa dia bayar ke pihak hospital, itu kita tidak tahu lah ya. Jadi kita buat kerja, kita pula yang bayar gitu pemirsa. Oke. Nah, dengan imbalan kita boleh belajar ke tubuh si pasien. Si pasien sudah pula dia keluarkan duit, bayar, jadi pula dia kelinci percobaan. Ya kan? Tapi yalah kalau hospital tidak menerima mahasiswi perawat praktek, macam mana pula nanti bekerja di lapangan kan gitu ya pemirsa. Cuman yang saya tahu, bila dia orang hantar kami ke hospital tuh kita ada meeting dulu kepada semua staf hospital lah. Jadi kata kepala hospital tuh, dia bilang begini, setiap kali adik-adik dinas ini mau buat satu tindakan ya, setiap kali aktivitas yang kita buat apa aja itu, kakak-kakak staff yang udah bekerja di sana itu harus mengawasi, ataupun mereka buat kami melihat gitu pemirsa. Gitu sebenarnya kata pihak hospitalnya. Cuman kebanyakannya di lapangan nggak begitu. Kalian tahu, ada kakak-kakak yang udah kerja ini, dia senior, mereka ini malas gitu. Jadi mereka maunya duduk aja di ruangan mereka. Terus kalau misalnya tuh ada time-time ya kan, misalnya time pukul 2 nanti pasien yang ini harus diinjak ini, pukul sekian pasien yang ini harus dicek dia punya pressure gitu kan. Mereka ini malas, jadi disuruhlah kami yang masih belajar ini pemirsa. Pernah satu kali pemirsa, jadi saya dengan kawan saya, ama buat video.
Jadi saya dengan kawan saya ini disuruh oleh kakak staf lah. Padahal staf di sana ada 2 orang. Pasien memang banyak lah hari itu. Kebetulan kita itu ditempatkan di tempat bangsal. Tahu bangsal kan, ramai orang. Jadi katanya begini. Dia bagi saya satu note. Pasien bilik nomor, contoh lah bilik nomor 2. Pasien ini namanya ini. Katanya panggil namanya ya, katanya gitu. Lepas tu injekkan ini obat. Semua dia letak dalam satu bengkok. Lepas tu kita injek lah gitu. Jadi kami pergilah, tak diawasi. Jadi kakaknya ini hanya duduk dalam bilik dia, bilik perawat, tanpa mengawasi kami buat kerja. Tengok peti ais dalam. Jadi karena kawan saya ini dia memang tak suka memanggil-manggil pemirsa. So dia masuk bilik itu, di dalam ruangan itu dia injek saja. Dia tak tanya pun orangnya, sudah salah ubat. And then bila dia bagi tahu kepada staff nurse itu, ya pokoknya nurse-nya lah. Kak, ini tadi obatnya sudah tersilap, saya lupa lah. Rupanya yang mau saya injek itu dia pergi ke bilik mandi, dia kata gitu. Lain orang yang dia injek. Kata kakak nurse itu, udah apa-apa, diam. Nanti kalau ada yang tanya kakaan semua, apa tanya semua, cakap aja udah. Jadi begitu pemirsa, disembunyikanlah. Jadi siapa yang dirugikan di sini? Pasien lah. Kecuaian. Betul tak? Tapi kalau misalkan ini jadi kasus, yang salah siapa? Ya adean yang dinas itu, padahal udah diingatkan, jangan biarkan mereka melakukan tindakan sendiri, tapi dibiarkan juga. Tapi tak semua lah pemirsa, ada juga yang bertanggung jawab dia. Ada juga jenis yang memang kita itu diajar betul-betul apa-apa gitu diajar. Ada juga yang jenis malas, ya udah duduk aja dia, semua kita disuruh, sampai-sampai kita disuruh nyapu pun. Kasihan kadang-kadang lihat hospital-hospital yang kitanya tadi hanya sakit demam, pulang-pulang banyak kita dapat penyakit tambahan. Sangat sakit saya punya kepala, tapi kena buat kerja juga. Kadang-kadang sedih kan, kita sakit, tak ada orang mau antar. Sedih. Macam inilah kena buat kerja juga. Kalau tak rumah sepa. Terlalu banyak minum air saya, Mboy. Minum jus itu hari, sudah demam. Ayo. Kadang-kadang ingat mau tidur, tak mau buat apa-apa gitu kan. Tapi tak boleh juga. Saya paling tak, kepala saya sakit. Lepas tu tengok rumah saya, lagi lah sakit kepala saya. Air mata keluar-keluar. Biasa saya kalau sakit kepala seperti ini, mak saya terus kasih sembur di kepala. Obat-obat tradisional kami pemirsa. Oke. Ini tak ada mak kan. Lagipun kalau mau buat pun sini bahan-bahannya tak jumpa, tak ada. Saya kadang-kadang apa tak suka dengan suami saya tahu pemirsa. Bila dia malas pergi kerja, dia boleh buat ambil cuti tahu. Dia cuti saja terus. Tapi bila macam ini kan, 3 anak sudah demam, batuk, istri pun sudah sakit. Dari hari Ahad saya suruh hantar pergi hospital, tanah. Sekarang Madun pun semua sudah keluar batuk. Pas tu tadi pagi pun saya cakap, cutilah hantar kami pergi hospital. Kerja juga. Macam kalau time mau hantar kami pergi hospital, dia akan cakap, tak boleh cuti lah, inilah, itulah. Stres. Lepas tu kita cakap mau pergi naik taksi, cakap tak payah, saya hantar. Saya tak mau berumah pun pemirsa. Saya sapu saja, janji tak kotor sudah. Tak payah kencang-kencang saya. Nunduk-nunduk ini, mau keluar bola mata saya ini menunduk-menunduk. Oke pemirsa, ini saya nak mandi dulu pemirsa sekarang.
Hal yang paling buat kepala sakit adalah mengedit video ini. Oh, pecah rasanya kepala ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya ya. Bye pemirsa.